Alhamdulillah, langsung saja untuk acara kegiatan aksi pengibasan nyata dengan tema budaya positif. Kita mengambil beberapa topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Andika Triwidaya, SSIM SPD MSI. Oke, maaf. Berikutnya teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Siska. Dan nomor 3 keyakinan kelas itu saya sendiri, Fauza SSI MPD. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Ibu Ira Lusriani. Sedangkan untuk materi posisi kontrol dan segitiga restitusi itu akan disampaikan oleh Ibu Yuverdi Sarfi. Nah, untuk menghemat waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fauza yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama. Maksudnya saya dimulai untuk kegiatan pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini saya akan mengajak berdiskusi tentang posisi disiplin. Ada di sini ketika bicara tentang kita bicara tentang disiplin, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mempraktikkan apa yang kita arahkan. Kita akan berpasangan boleh Ibu Bapak, instruksinya dari saya saja. Berpasangan, berhadapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasangannya di Ibu Siska boleh bantu ya, biar ada pasangan. Oke, pakai kursi yang merah Ibu ya. Oke, baik. Lihat posisinya saja, pasangannya. Silahkan dilihat pasangannya masing-masing. Gitu. Mohon maaf Ibu ya, pasangannya sama Bapak. Oke, baik. Sekarang saya minta Bapak Ibu mengepalkan tangan. Sama-sama mengepalkan tangan. Udah? Tunjukkan kepala tangan itu kepada pasangan Anda. Tunjukkan kepala itu pada pasangan Anda. Di bagian bawah seperti ini. Oke. Lalu yang orang yang pertama mencoba meminta untuk rekannya membuka kepala tangan itu. Caranya bagaimana terserah. Mau dirayu, mau diiming-imingin, pokoknya yang mengepalkan orang yang kedua itu tetap mengepalkan sekuat-kuatnya. Dengan catatan, yang dikepal adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya sekarang ini. Sekarang ini adalah sesuatu yang digenggam oleh Ibu Bapak nomor 2, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Oke? Paling berharga. Dan tugas rekan guru 1 merayu supaya tangan itu terbuka. Ini diserahkan kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian pribadinya. Tidak ada, mohon maaf, tidak ada masuk penilaian PKG, nggak ada di sini. Ini disesuaikan kepada pribadinya masing-masing untuk memutuskan mana yang dilakukan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Yang satu merayu, yang kedua menggenggam. Nanti kita sebaliknya. Jadi Ibu yang Bapak yang nomor 2 menggenggam sesuatu yang sangat erat. Oke, yang nomor 1 boleh tangannya dibuka. Saya mulai dalam waktu 1 menit. Silakan dimulai. Yang guru nomor 2 genggam. Yang nomor 1 ngerayu biar supaya membuka. Yang nomor 1 membuat alasan. Apapun alasannya, yang penting tangannya itu terbuka. Ayo, silakan. Iya, silakan. Yang nomor 2 harus benar-benar melindungi, karena itu berharga. Kalau udah punya suami, itu suaminya gitu loh. Jangan dikasih gitu. Kalau kecuali yang mau berbagi gitu ya. Oke, anggap sesuatu. Iya. Bawakan sesuatu yang itu memang benar-benar Ibu hargai, benar-benar Ibu sayang.
Boleh, boleh dirayu-rayu, boleh dipegang-pegang, boleh. Pokoknya, oke. Dan ada alasan khusus ketika nanti Bapak Ibu memutuskan, yaudah saya buka kanannya. Nanti akan arahannya ke situ gitu. Kenapa Ibu buka alat ininya? Seandainya kalau dibuka, kalau nggak dibuka nggak apa-apa juga. Gitu. Ayo, silakan Bu dirayu. 1 menit. 1 menit. Rayu dulu. Dilus-lus boleh, dimulai. Agak ada paksaan boleh, bukan kekerasan. Ada paksaan boleh lah, dipaksa dikit lah. Kalau yang bayangkan suaminya ya. Oh iya. Oh iya, ini calon suaminya. Ya benar. Ayo Ibu. Oke, adakah yang mau membukakan ya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ibu semuanya. Oke, kita balik. Alamannya dari Bu Saripah Dimiani yang mampu membuka tangannya Bu Yuli. Oke, apa yang Ibu lakukan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya tahu kelemahan Bu Yuli, Oh, gitu. dia orangnya jelek yang itu. iya. Jadi saya tulus tangannya. Cuma nanya itu ya Bu Yuli? Iya, Tidak ada yang lain ya? benar. Oke, kalau Bu Yuli kenapa nggak berhasil dengan Bu Saripah Dimiani? Ini Wonder Woman nih. Ditarik juga nggak bisa, dipaksa juga nggak bisa. Di bujuk-bujuk nggak itu bisa juga? Nggak tega saya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Saripah Dimiani dan Ibu Yuli. Baik, sekarang begini Bapak Ibu sekalian, kita punya sesuatu yang kenapa kita melakukan hal itu? Kenapa kita tidak membuka genggaman tangan kita? Ada yang kasih komen? Bu Yuli, silakan Anda dibayangkan. Ayo. Apa yang di Dia sudah dirayu tidak terlepas. Ya. Karena hal itu adalah sangat berharga dan tidak bisa dikasih ke yang lain. Oke. Oke, sangat berharga. Baik, ada lagi yang mau kasih komen? Kenapa nggak bisa membuka temannya gitu? Ada lagi Bu Irma? Kira-kira? Nggak berhasil? Kalau saya pikiran itu dia hampir sama kayak Buli ya, karena yang berharga tadi yang saya pikirkan suami ya kan. Kalau saya nggak bersedia kalau berbagi suami. Oke, berarti hal-hal yang benar-benar dilindungi gitu ya. Hal-hal yang benar-benar dilindungi. Oke. Kalau Bu Siska ada pendapat? Oke. Kira-kira? Maksudnya kira-kira yang bagaimana? Iya, kenapa tidak membuka? Oh, kenapa tidak membuka? Ya mungkin sama seperti Bu Wi dengan Bu Irma. Jadi yang dibayangkan adalah sesuatu yang paling berharga yang tidak mungkin diberikan kepada orang lain. Iya. Oke, berarti yang paling berharga. Artinya ada sesuatu yang memang sangat berharga dalam kehidupan kita. Iya. Kita juga tidak berharga. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian semuanya. Next. Nah, ini yang memang jadi sebuah paradigma dari kita seorang guru. Ada sesuatu yang memang diyakini itu sangat berharga, diyakini itu sangat berharga dan tidak ingin dibuka gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk adanya perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan, ya jadi kita bisa memilih sebenarnya mau membuka atau mau tetap menggenggam. Sebenarnya semuanya adalah kontrolnya di Bapak Ibu sekalian. Gitu. Apakah ini mau dibuka atau mau tetap digenggam? Ini yang kita harus sama-sama belajar. Kami juga belajar tentang hal ini. Bahwasanya guru mengontrol siswa. Itu pemahaman kita. Guru mengontrol siswa. Sehingga segala sesuatunya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadang-kadang kita memberikan kritik kepada siswa seolah-olah kritik itu membuat kekuatan dalam karakternya. Tapi nanti akan kita temukan ternyata hal-hal yang begitu
tidak memaksimalkan potensi diri yang ada pada si muridnya. Nah, oke, nanti akan kita bawakan lagi. Ilusi bahwa semua memuatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa yang kita lakukan semuanya tadi, semuanya bermanfaat. Ya, kita lakukan. Kita pikir sudah bermanfaat gitu kan, dirayu apa segala macam. Tapi ternyata ada beberapa hal penyampaian yang tidak terbuka gitu kan. Tadi alhamdulillah Bu Ani terbuka gitu kan, karena tahu selanya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada yang memaksa kan Ibu ya? Ya tidak apa-apa. Artinya memang itu adalah suatu yang kita pegang, yakini bahwasanya kita, karena kita orang dewasa, kita lebih memiliki hak untuk memaksakan sesuatu. Oke, jadi pada dasarnya ketika bicara tentang teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang harus kita simpulkan, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti ibu bapak tadi tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa menentukan pilihan orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Mohon maaf, kenapa tadi Bu Siska tak menutup, kenapa Bu Yuli bisa membuka, itu punya tujuannya masing-masing gitu. Lalu model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan-pilihan yang baru yang dipilih sebagai seorang manusia, seorang murid, seorang guru gitu. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan. Lalu ada realitas yang diyakini. Realitasnya ini dikaitkan dengan sebuah kebutuhan. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya tentang kaitannya dengan kebutuhan yang kita yakini di dalam kehidupan. Ya, salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia itu. Oke. Nah, jadi di sini saya hanya ingin mengulang kembali disiplin itu apa sih sebenarnya? Hanya mengartikan kepada dasar disiplina yang artinya belajar gitu kan. Mengaitkan tentang beberapa hal terkait dengan hal-hal yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk apa? Mendapatkan kepatuhan. Jadi kenapa kita selalu menegakkan atau memaksakan kedisiplinan terhadap orang lain? Nah, mohon maaf bahasanya, saya pribadi juga memaksakan. Saya pribadi sebagai guru juga memaksakan. Jadi kita memaksakan disiplin itu kepada anak. Dengan kata lain, tindakan memaksa tadi ternyata kita tidak bisa merubah orang lain itu seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini yang hari ini kita sama-sama sadar. Saya juga sadar bahwasanya disiplin yang saya paksakan ternyata itu tidak berarti apa-apa. Ini yang kami kalau sebagai saya seorang guru runtuh bahwasanya guru itu harus disiplin. Kayak mana maksa? Ayo kamu harus ini, kamu itu, kamu angkat itu, kamu harus kerjakan ini, kamu harus ini. Kita tidak melihat bahwasanya ada sisi murid yang lain yang ternyata memang itu tidak bisa kita paksakan. Nanti teman-teman akan menyambung atau melanjutkan pada kegiatan-kegiatan yang pemahaman yang berikutnya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Nilai-nilai kebajikan kalau dalam keseharian kita adalah nilai-nilai kebaikan yang bisa diterima oleh semua, baik berdasarkan gender, berdasarkan ras, suku, agama, dan keyakinan, semuanya bisa diterima. Artinya ada nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua orang. Lalu bagaimana kita membangun nilai-nilai itu? Nah, yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang diciptakan oleh anak Indonesia dikenakan dengan kaitan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profilnya. Ada 6 profilnya. Nanti kita akan diskusinya sedikit dengan kawan-kawan. Yang saya garis bawahi, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Mohon maaf, saya tahu masalah Bapak Ibu semuanya adalah akhlak siswa yang biasanya punya karakter, aduh ini buat pusing, buat ini jengkel, apa segala macam. Dan itu sudah pernah saya alami, bahkan masih saya alami. Ada siswa-siswa yang seperti itu. Tapi insya Allah
kondisi kita kadang-kadang melemah. Saya menghadapi ketika ketemu dengan siswa yang dengan akhlaknya yang luar biasa gitu kan, melemah energi kita. Lalu di sini yang ingin kami sama-sama dalam komunitas kecil ini mau mompanya sama-sama gitu, biar supaya energi kita kuat lagi gitu. Karena kalau ditunggu program dari pemerintah, pelatihan pemerintah, energi ini nggak akan bisa, nggak akan bisa naik lagi gitu. Dan tiap hari masalahnya kita kembali lagi ke kelas itu gitu. Ketemu sama anak yang itu juga. Dan ini jadi masalahnya, dan energi kita terus ngedon. Jadi mudah-mudahan ini nutrisi bagi saya dan bisa saya sebarluaskan dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam komunitas kita. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga benaran kritis. Ini sudah banyak yang dari kurikulum 2013 benaran kritis itu juga sudah ditekankan. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah ini kalau gotong royong ini sekarang nama ngetrennya berkolaborasi gitu. Kalau Pak Iwan bilang itu gotong royong. Kalau kolaborasi mungkin ngetrennya sekarang di era kurikulum Merdeka Belajar kolaborasi. Sederhananya kolaborasi itu ya gotong royong. Ini sebenarnya kita gotong royong nih. Ya gotong royong. Mohon maaf hari ini saya mungkin akan berdiri di sini, tapi besok-besok Bapak Ibu bisa menggantikan atau kita bergantian untuk berdiri di depan ini. Namanya apa? Gotong royong. Itu dia. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari diri saya sendiri kepada kita semua. Untuk semuanya kita yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi murid sampai pada pencapaian yang maksimal. Kalau sekarang IKM menuju kepada pelajar yang memiliki profil Pancasila. Ya, program-programnya banyak kita bangun di dalam kegiatan aktivitas belajar. Nah, ini semuanya adalah untuk mencapai itu. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini bagian pertama. Nah, jadi ini kita merumuskan Bapak Ibu ya. Jadi sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir ke sekolah dan mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, ya, dan kemudian mendapat surat peringatan, atau karena Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian beserta penghargaan, atau karena Bapak Ibu ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai seorang teladan bagi murid-murid Bapak Ibu, karena rasa percaya bahwa tindakan Bapak Ibu sebagai seorang guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, kira-kira dari ketiga motivasi, kira-kira yang paling mendasari kegiatan Bapak Ibu sehari-hari yang mana? Saat hadir tepat waktu ke sekolah. Apakah yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan? Motivasi ini ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu motivasinya bersifat eksternal, ya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi mungkin seperti anak-anak kita di sini, ya kita ada sekitaran 1000-an Bapak Ibu ya. Mungkin anak-anak kita juga ada sebagian yang motivasinya motivasi eksternal yang pertama, kemudian kedua ataupun yang ketiga. Ya, yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak akan berpikir kalau saya tidak melakukannya, maka akan ada sesuatu yang menimpa saya. Ya. Jadi ini motivasi eksternal yang paling rendah tingkatannya. Jadi motivasinya berasal dari luar, jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, ini masih motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ini untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Ya, jadi anak-anak cenderung melakukannya karena berpikir kalau saya melakukannya, saya akan mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi ini motivasi eksternal, tapi levelnya di atas dari motivasi yang pertama tadi. Nah, yang ketiga, nah ini motivasi internal yang berasal dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi ketika anak-anak
sudah mengerti apa yang dia yakini sebagai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, maka dia sudah tahu tanggung jawabnya, dia sudah tahu menghargai orang lain, disiplin waktu dan seterusnya, sehingga banyak hal-hal yang sudah bisa dia lakukan secara mandiri tanpa perlu adanya motivasi dari luar lagi. Nah, selanjutnya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari bebas, namun juga mampu ataupun cakap mengatur diri sendiri, Bapak Ibu ya. Kemudian lebih lanjut, nah ini kalau dilihat dari tabel, ya di sini bisa kita lihat bahwa hukuman itu berisi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan ada dua, Bapak Ibu ya, bisa jadi secara fisik atau mental gitu ya, hati gitu ya. Sedangkan konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Bedanya di mana? Kalau hukuman ini sifatnya satu arah, artinya guru memberikan hukuman kepada siswa di mana siswanya tidak dilibatkan. Jadi siswanya tidak tahu apa yang akan dia alami setelahnya. Dan hukuman ini bersifat mendadak ya. Jadi tidak direncanakan. Kalau konsekuensi ini sebelum dilakukan konsekuensi itu ada guru dan juga siswa yang berpendapat kemudian menyampaikan satu kesepakatan bahwa kalau ini dilanggar maka konsekuensinya adalah yang ini. Jadi baik siswa maupun guru mereka sudah tahu, sudah sama-sama menyepakatinya. Ya itu bedanya ya. Kemudian bagian berikutnya ini membuat, kalau hukuman membuat anak sakit ya, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau hukuman Bapak Ibu ya. Tapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, kemudian dalam jangka waktu yang pendek. Lalu hukuman anak menjadi benci akan kedisiplinan. Jadi sedangkan untuk konsekuensi, nah anak menghargai disiplin, Bapak Ibu ya. Kemudian hukuman ini sifatnya pemaksaan atau paksaan, sedangkan konsekuensi ini stimulus dan tanggapan. Jadi anak sudah tahu kalau dia melakukan ini, maka konsekuensinya bagaimana, gitu ya. Kemudian hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi ini untuk konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau hukuman biasanya anak-anak tidak mau jujur, karena dia tahu dia akan dihukum gitu, Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman ini marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan dia merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, ya dia hanya merasa kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi misalkan seperti ini, katakanlah ada dua anak yang berselisih paham, kemudian salah satunya tanpa sengaja merobek katakanlah lembar jawaban ataupun tugas dari temannya. Maka kalau konsekuensinya, ya anak tersebut mungkin hanya akan kehilangan katakanlah jam istirahatnya. Untuk apa? Untuk menggantikan lembar jawaban temannya tadi yang sudah dia robek. Nah itu contoh salah satu konsekuensi. Ya, selanjutnya, nah ini kita lihat tindakan guru, lalu kita melihat apakah itu bentuk konsekuensi atau hukuman. Enggak seperti itu. Terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah pada lemas-lemas ya, ngantuk ya. Mungkin kita senam dulu kayaknya ya, supaya nggak lemas. Oke, Bapak Ibu ada mungkin bisa letakkan tangannya ke atas. Ya, letakkan tangannya ke depan, ya. Letakkan tangannya ke bawah, ya. Sepertinya sudah ada yang kurang fokus, ya. Coba ya. Kemudian, oke. Sekarang kita lagi letakkan tangannya ke atas. Oke, ya. Masih ya. Oke. Kemudian putar, ya. Putar. Oke. Setelah putar, pegang dagu. Iya, ada yang tidak memegang dagu ya. Dagu di sini, bukan di sini. Oke. Selanjutnya, tangannya lagi diputar. Stop. Putar. Stop.
selanjutnya di sini yang saya lakukan tadi itu adalah mencoba gaya belajar siswa-siswi kita. Jadi siswa-siswi kita ada yang gaya belajarnya kinestetis, visual, tapi pada umumnya banyak yang visual, ya kan? Dengan melihat yang mengikuti kita, padahal yang disampaikan itu mungkin tidak sesuai dengan yang dilihat. Nah, jadi yang disampaikan itu tidak terdengar lagi karena sudah lebih ke fokus. Nah, itu gaya belajar. Jadi kita sebagai guru harus menguasai 3 gaya belajar itu, mau tak mau. Makanya disediakan PowerPoint, ya kan? Nah, itu tuh visualnya. Terus kita sampaikan lagi itu untuk auditorinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit alasan, ya, alasan kenapa siswa-siswi kita malas, alasan kenapa siswa-siswi kita malas belajar, terlambat datang, ya kan? Itu semua karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, di sini menurut Dr. William Glasser, di sini ada 5 tingkat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival, ya, itu bertahan hidup. Nah, setiap kita ini kebutuhan itu untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya ada love, cinta dan kasih sayang. Nah, di sini sangat penting, ya. Kemudian ada penguasaan, kekuasaan, power, ya. Selanjutnya ada freedom, kebebasan, dimana kita ingin bebas, ya kan? Nah, di sini ada fun, kesenangan kita yang membuat kita tertawa. Nah, selanjutnya next. Nah, survival itu apa? Survival itu adalah merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Oke, next. Cinta dan kasih sayang. Di sini love. Love itu sangat penting, ya. Sangat penting, ini adalah kebutuhan yang dianggap penting, sangat penting. Karena meliputi kebutuhan ini adalah terkoneksi dengan sosial. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, rekan kerja, ya kan? Pasangan hidup, binatang peliharaan dan pergaulan kita, ya. Tersenyum-senyum, ya, yang punya binatang peliharaan. Oke, selanjutnya di sini ada penguasaan, power. Ya, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, dan prestasi dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, di sini harga diri kita, harga diri yang bagaimana? Harga diri yang orang menghargai kita dan kita menghargai orang lain. Di sini. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, di sini di kebebasan ini banyak anak-anak yang cepat bosan. Nah, berarti dia kebutuhannya tentang freedom itu masih kurang, ya kan? Kebutuhan sangat tinggi pada freedom. Oke, selanjutnya next, kesenangan. Nah, di sini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Di sini anak-anak mungkin butuhkan, dia pengen ketawa, pengen senang-senang, pengen jalan-jalan, ya kan? Nah, di sini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Oke, itulah 5 kebutuhan yang harus kita penuhi. Itu tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi juga kita orang dewasa juga membutuhkan kebutuhan itu, ya kan? Yang kita rasakan kebutuhan itu. Dan kita bisa melihat dari tingkah laku, perilaku, tidak hanya anak-anak, tapi kita guru juga kita bisa melihat, oh, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh guru tersebut. Kebutuhan yang paling tinggi yang dibutuhkan guru
berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Nah, kita nanti bisa contohnya kebutuhannya apa ya kira-kira jawaban Dimas. Nah, di sini kita dapat menilai kebutuhan Dimas itu seperti apa, ya kan? Kebutuhan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia penuhi. Nah, itu berdasarkan jawaban yang akan dilontarkan Dimas. Next. Nah, di sini ada jawaban-jawaban yang dilontarkan Dimas. Ini saya munculkan kasus ini untuk melihat bagaimana pemahaman kita akan kebutuhan, ya kan? Kebutuhan siswa kita. Kenapa dia malas ya? Kenapa ini? Kenapa itu? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana jawaban Dimas itu untuk menentukan jawaban manakah jawaban dari pertanyaan di atas. Apakah itu kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih, penguasaan? Oke, untuk jawaban pertama yang berwarna merah, Dimas menjawab menyetir mobil itu seru, Ibu, ya kan? Dia jawab seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu jawab di sticky note ini dan letakkan di mana posisinya. Apakah kebebasan yang diinginkan Dimas, atau kesenangan yang diinginkan Dimas, atau cinta dan kasih sayang, atau penguasaan, power, power, seru. Ya, kan? Jika oleh Pak Andika itu diletakkan posisinya pada karton di belakang. Gurunya menuliskan ya Bu ya. Ya. Gurunya menuliskan kalau mobil itu seru di mana nanti saya akan lihat. Iya. Untuk yang pertama dulu ya. Manakah jawab dari pertanyaan di atas? Menyetir mobil itu seru. Apakah itu bentuk kebutuhan kasih sayang atau penguasaan? Ya, ditulis. Ini kata kuncinya saja boleh ya. Kata sore ya. Saya paham kalau itu mungkin agak malas ya. Atau senang, bebas, oke, tinggal ditempel. Silakan, ya. Ayo semangat Ibu, ya tempel. Ya segera, jangan pada enggak ya. Seru di mana? Jalan-jalan di mana? Keren di mana? Oke, ditambahnya terus ya. Oke, selanjutnya biar bisa jalan-jalan sama teman, manakah dari jawaban di atas yang benar? Yang jalan-jalan, yang jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Yang betul lagi jalan-jalan. Oke. Ada lagi, nih. Ada lagi, boleh. Seru itu mana jawabannya? Kebebasankah yang diinginkannya? Kesenangankah? Ayo semangat. Iya semangat. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua sudah semua. Ya, pertanyaan ketiga. Aku merasa bangga dan keren. Nah, itu masuk ke mana? Aku merasa bangga. Ayo, sticky note sama Pak Andika. Aku merasa bangga. Keren. Masuk ke mana? Merasa bangga. Oke. Apa ya? Jadi satu orang itu mendapat 4 sticky note, ya kan? Diisikan jawabannya. Oke, selanjutnya warna biru. Pertanyaan keempat. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Oke, senang. Senang. Oke, silakan. Nah, tulis namanya aja juga bisa di sticky note-nya. Nah, pertanyaan 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai Ibu Bapak? Iya. Ya, benar ada dikatakan Bu Selvi. Seru itu apa? Seru asik. Itu kan kemana? Kemudian bisa jalan-jalan
Kemudian aku merasa bangga, bangga nih, keren kalau bisa naik mobil. Itu masuk ke mana? Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Tempat-tempat yang aku suka. Mungkin ada lagi yang mau tulis pikirannya buat kita paham juga. Ada lagi? Atau ada yang mau bawa pulang? Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ya, dipilih Bu, dipilih. Oke. Biasanya ibu-ibu sering gampang tuh pilih-pilih. Suka pilih-pilih sampai sore kalau mau harus pilih. Itu gimana? Kita tadi dibaca. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menjawab. Nah, di sini kita melihat untuk pertanyaan nomor 1 ya, kita coba dulu. Menyetir mobil itu seru. Manakah jawaban dari pertanyaan di atas? Ya, Senang kan? ya kita coba lihat. Coba dari hasil jawaban yang sudah ditempel, siapa yang mau menjawab? Bu Aulia. Menyetir mobil itu seru itu masuk ke keserangan menurut saya. Senang. Ya, luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk Ibu Aulia ya. Ini merupakan kata kunci di situ seru. Jadi anak-anak itu ingin yang seru-seru. Berarti dia kebutuhan tertingginya itu adalah sebuah kesenangan. Nah, selanjutnya biar bisa jalan-jalan sama teman. Mana ya jawabannya? Coba kita tanya sama Ibu apa ini? Nah, Ibu Raihan. Nomor yang warna kuning. Menurut saya bisa biar bisa jalan-jalan sama teman, cinta dan kasih sayang. Ya, benar. Cinta dan kasih sayang. Bahwasanya Dimas ini membutuhkan cinta dan kasih sayang atau love ya. Oke. Selanjutnya, aku merasa bangga dan keren. Coba Ibu Nurjana. Kalau menurut saya penguasaannya, power. Ya, luar biasa. Nah, Dimas ini kalau menjawab seperti itu berarti dia kebutuhan tertingginya dia ingin kekuatan, ingin berkuasaan ya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Coba Ibu Sarifah. Kalau saya memilih kebebasan, Iya. Karena karena suka hati kita mau kemana saja. terima kasih Ibu Sarifah ya benar. Di sini Dimas ini pengen ke tempat-tempat yang dia senangi ya, suka-suka ya kan. Oke, itulah berarti saya anggap kebutuhan dasar ini ya kan, ini harus kita perhatikan. Kenapa alasan anak-anak itu berbuat seperti itu ya kan? Misalnya dia terlambat datang, kita harus tahu dulu. Berarti ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Oke, saya rasa ini aja materinya. Next. Nah, di sini ada beberapa angket mungkin sangat kecil sekali ya kan. Ini nanti akan saya berikan. Kita pakai angket biasa aja untuk kita isi. Oke, demikian pemaparan dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat tentang kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Ira. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tentang guru itu seperti apa ya? Kita di sini rata-rata sudah mengajar. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru. Ini rata-rata sudah mengajar setahun, lebih dari setahun, dan mungkin ada yang sudah lebih dari 15 tahun. Nah, kita bisa melihat ternyata ya kita menjadi guru itu ada 5 posisi. Nanti kita refleksikan terhadap diri kita sendiri. Kira-kira aku ini di mana ya? Nah, satu orang itu bisa saja mencakupi kelima-limanya. Saya pengen anak SMA itu seperti anak TK. Kok bisa ya anak TK itu senang? Kira-kira kenapa ya? Kok anak TK itu ke sekolahnya senang? Kira-kira ada
ada yang tahu anak SMA pusing gitu. Mungkin gimana nih Bu Ade dan tadi belum berbicara. Menurut adik, kalau misalnya nanti kan senang kita sekolah, Kalau anak TK kan biasanya cuma main Bu. iya. Nah, kalau anak SMA lebih ke belajar gitu. Manfaatnya lebih banyak ya. Pasti. Mungkin ada lagi Bu Uli ya. Mungkin anak TK itu mereka itu di sekolahnya melakukan sesuatu yang mereka senangi, bernyanyi, bermain. Sedangkan di SMA yang mereka lakukan itu belum tentu yang mereka sukai, belajar, matematik mungkin salah satunya. Jadi itu yang membuat mereka tidak suka ke sekolah. Mungkin itu salah satu alasan. Ya, senang kata kuncinya. Ada lagi yang mau mengomentari ya. Jadi intinya adalah kesenangan. Kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Bu Ira tadi ya. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar si anak yang tidak tersalurkan kalau misalnya di SMA. Bagaimana nih pembelajaran yang menarik? Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Bu Ade tadi menyampaikan banyak bermain. Boleh 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum. Tadi Bu Siska ya kalau saya tidak salah sudah menyampaikan tentang Pak Seno. Nah, kalau misalnya saya tadi ada beberapa kawan yang menjawab, ya Pak Reja tadi menjawab sebagai guru, Pak Seno itu penghukum ya tadi ya. Ya, nah di sini apa sih ciri-cirinya kalau seorang guru itu sebagai penghukum? Jadi dia lebih menghardik dengan kata-kata kasar. Guru berkatanya, kalau kamu tidak melakukan ini, awas kamu ya. Nah, itu saya pernah seperti itu. Jujur ya, saya sebagai guru pernah seperti itu dulu. Saya dulu sebelum di SMA 1 itu ngajar di SMA 3. Kalau dengan bahasa kelembutan itu apa yang terjadi dengan murid ya? Muridnya itu sudah istilahnya sudah semangat belajarnya tidak ada lagi, kemudian udah nggak peduli istilahnya. Terus murid itu dikatakan kamu tuh ya malas. Jadi yang labeling seperti itulah membuat motivasi. Pernah nggak Bapak Ibu misalnya gini? Buat di kelas, buatlah catatan tolonglah dibuat, nggak sayang sama ibu, buatlah, nanti nilaimu berapa kalau kamu nggak buat. Jadi si anak bagaimana? Buat nggak kira-kira catatannya? Dibuat nggak? Dibuat ya, tapi dengan dasar alasan apa dia buat? Misalnya awal kita bilang buatlah, masa kamu nggak buat? Ini nilai kamu kosong ini, tolonglah dibuat. Masa sih kerjanya apa aja di rumah kamu? Nah seperti itu kita ngomong terus ngalur gitu. Kira-kira kan si anak pasti buat ya. Cuma alasan dia membuat catatan itu, iya nggak sanggup dengar dia juga bisa betul. Sebagai apa? Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah itu. Jadi dia mengerjakan tugas itu bukan karena dia menghargai dirinya. Seperti tadi sudah disampaikan ada 3 macam ya. Pertama karena hukuman, yang kedua karena istilahnya malu dilihat orang, yang ketiga karena memang dia mengerjakan menghargai dirinya sendiri. Mungkin ini tantangan terberat kita sebagai guru. Saya pribadi juga bukan berarti orang yang sempurna Bapak Ibu. Ada saatnya kita manusia. Mungkin apa? Mungkin saya pribadi 5 kebutuhan dasarnya tidak tercukupi ya, Bu Mira ya. Ya mungkin sudah tahu ya. Ada juga yang tidak tercukupi. Jadi kira-kira bagi kita wanita ya, kadang-kadang setiap bulannya itu ada mood swing. Jadi kita hanya berusaha untuk identitas keberhasilan atau sukses si anak. Ada 2 posisi lagi nih, 2 posisi kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai teman. Nah ini sudah mulai agak-agak bagus ya kalau kita sebagai teman. Apa sih kata kuncinya? Ayolah lakukan demi ibu gitu ya. Masa sih kamu nggak mau? Nah ini nadanya lebih lembut gitu. Kok tadi kan masih yang ceramah, sanggup pusing, nggak sanggup dengar tadi seperti Bu Sarifah katakan ya. Yang ketiga ini sudah mulai lembut ya. Mungkin kalau kita yang perempuan ya tepuk bahunya, ayolah kerjakanlah gitu ya. Ibu jamin lah kamu bakalan bisa dan seterusnya ya. Nah ini murid berkata ya saya pikir Bapak Ibu itu adalah teman saya. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu dia anggap kita sebagai teman ya. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat semakin ke kanan itu arahnya semakin baik ya, semakin baik, semakin bagus, tapi tidak menutup dia memiliki berbagai macam sanksi atau hadiah. Nah ini masih ada sanksi, masih ada hadiah. Jadi dia melakukan itu sesuai peraturannya kita buat. Ini yang bagi 3 terbesar maka akan dapat hadiah misalnya.
Nah itu lebih kepada posisi kontrolnya pemantau. Dan yang terakhir adalah ini sudah menjadi kontrol diri, menghargai diri sendiri. Nah ini motivasi intrinsik dari muridnya sudah mulai terbentuk, yaitu posisi guru sebagai manajer. Dan saya rasa memang ini adalah tantangan terbesar, tidak mudah ya, tidak mudah kita menjadi posisi seperti ini. Nah apa kriterianya? Jadi guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan romantik, mungkin mengkondisikan kelas, bagaimana dia hari ini, kemudian supaya kita tahu kesiapan belajarnya, ada nggak materi yang sebelumnya itu dia pelajari, mungkin kita refleksikan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti hal ini terkait kepada namanya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya kata-kata segitiga restitusi. Kalau restitusi tadi sudah disampaikan oleh Bu Siska ya. Jadi restitusi itu adalah siswa menyadari dengan kesalahannya dan berusaha menemukan solusinya secara sendiri. Nah itu ya. Kemudian hasilnya adalah lebih menguatkan pribadi siswa. Ini yang seperti saya katakan, motivasi intrinsik siswa itu sudah mulai terbentuk. Nah terus murid berkata bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah ini nanti akan saya jelaskan pada segitiga restitusi. Boleh Bu Fauza dilanjutkan ya. Nah ini kita next saja. Nah ini intinya yang tadi coba punya loncatan-loncatan. Tidak bisa seseorang itu langsung menjadi posisi manajer. Maka bisa jadi kita berawal dari teman dulu, kemudian menjadi seorang pemantau, baru menuju kepada posisi kontrol yang lebih baik, yaitu manajer. Itu segitiga restitusi. Nah ini sedikit saja, hanya satu slide. Ya segitiga ya. Jadi mentang-mentang judulnya segitiga ya saya yang bawain gitu ya. Segitiga ada 3 sisi jelas, ada 3 sudut jelas, ada 3 langkah. Intinya adalah 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi untuk apa ada segitiga restitusi? Tadi sudah disampaikan makna restitusi. Yang pertama, ketika siswa membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan tata tertib atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka pastinya kita bertanya. Ya, pastilah kita bertanya. Jangan langsung sebagai guru menjadi penghukum. Kita tanya alasannya. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Itu adalah langkah pertama. Jadi kita bilang sama dia. Misalnya nih, dia datang telat atau dia nggak buat tugas. Kalau saya sering kan anak-anak tuh nggak buat tugas. Ibu tahu, kamu itu PR-nya nggak ada, catatannya kosong. Iya nggak? Iya Bu. Nah terus kira-kira yang kamu buat itu benar atau salah? Nah kita stabilkan dulu dia. Kita resapi bahwa dia itu sadar nggak ya salah. Kadang-kadang ada siswa yang tidak tahu dia itu salah. Dia bilang itu dia betul. Nah kita resapi. Kalau dia sudah merasa, oh iya Bu, kira-kira tindakan kamu ini benar atau salah? Ya salah Bu. Nah baru kita tanya lagi. Nah kalau salah, terus validasi kebutuhan. Kira-kira kalau kamu sudah yakin itu maksudnya salah, jadi kenapa tidak dikerjakan? Kan sering terjadi ya. Konseling. Iya, harusnya walaupun kita juga banyak masalah ya, tapi dengar aja masalah dia. Nah, kita tanya, ada nggak caranya yang lebih efektif? Kira-kira kamu gimana? Kalau misalnya kamu kerja, kira-kira supaya catatannya ini bisa jadi atau bisa dikumpulkan, bagaimana solusinya? Nah, solusi inilah kembali kepada keyakinan. Jadi dia, ya kan ada tuh yang siswa, bahkan ada ya, ini saya jujur aja ya, ada yang menanyakan gimana solusinya? Bu, saya malas tulis Bu, tapi saya bayar orang aja gimana? Boleh nggak? Kan solusi juga, tapi kita jelaskan sama dia bahwa solusi yang dia pakai itu tidak bertanggung jawab, karena dia menyuruh orang lain untuk menuliskan. Nah jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini sudah sering kita lakukan. Saya yakin, apalagi guru-guru yang senior seperti Bu Sarifah Fiani, Bu Yuli ya, Bu Marlia, ini sudah senior-senior. Pasti sering ya, cuma namanya kita tidak tahu. Tapi bagi guru-guru yang baru ini mungkin baru tahu ya seperti ini. Dan saya tidak menyalahkan ya kalau adik-adik yang baru ini emosinya masih membludak ya, karena saya melihat saya dulu ya 20 tahun yang lalu.
Ya, sangat berapi-api juga perlakuannya terhadap murid. Kalau sekarang ya lebih cooling down seperti itu ya. Jadi ada nih namanya segitiga restitusi. Nanti kalau misalnya orang ngomong, oh iya saya udah pernah dengar. Apa saja? Ada 3. Stabilkan identitas dengan cara dia mengakui kesalahannya, kemudian validasi kebutuhan, apa alasan dia berbuat itu, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, lebih bertanya ke solusinya seperti apa. Baik Bapak Ibu, ada sedikit refleksi. Mungkin Bapak Ibu bisa buka handphone. Ada paket ya? Kalau saya nggak ada paket, saya juga nggak bisa spot ya. Bapak Ibu boleh buka menti.com. Yang matanya masih normal ya? Ya masih normal nampak ya. Nah, 5926. Nampak? 5926 6742. Jadi ada satu pertanyaan saya, ya, sudah 4 orang bersama saya, berarti 5 orang kami memaparkan, mengimbaskan budaya positif yang sudah kami ketahui. Jadi kata kuncinya, kami bukan mengajari, tapi hanya berbagi informasi ya. Apa pelajaran baru yang didapatkan dari kegiatan hari ini? Di situ ada 3 keyword ya, sebutkan kata, tidak boleh lebih dari 25 kata. Misalnya, tadi kan banyak nih pemaparan dari Pak Andika, dari Bu Siska, dari Bu Ira, Bu Fauza, dan saya sendiri. Ada kata-kata kunci yang Bapak Ibu baru tahu misalnya. Silakan dituliskan, kemudian di-submit. Iya, kalau sudah ada berarti muncul. Ini karena tidak muncul berarti belum ada yang submit. Iya. Menti.com. Menti.com, ketik saja di Google menti.com. Lagi ada 3, berarti 3 kali 10 orang, karena Bu Irma berhubung paketnya sudah down ya. 3 kali 9 27 harusnya. Tapi kalau ada kata-kata yang sama maka dia akan membesar. Ya, membesar kata-katanya. Ini baru 2 respon ya. Bapak Ibu jangan tipu-tipu saya ya. Ini baru 3 respon yang kirimnya. Nah, itu kalau kata-kata saya seperti itu, kira-kira posisi kontrol saya sebagai apa itu? Kira-kira yang kata-kata seperti itu nih, awas ya, ini baru 4 orangnya. Ya, mantap, awas ya, baru 4 orang. Hukum ya, nah, berarti kan sudah ada contoh kontekstual ya. Oke, baru 4 orang Bapak Ibu, baru 5 orang. Nah, kalau yang lembut-lembut itu ya berarti posisi adalah informasi baru, dan kami juga menerapkannya, semoga bisa bermanfaat ya. Saya pribadi untuk 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi mohon mundur. Mudah-mudahan kalimat saya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat atau kata saya yang menyinggung Bapak Ibu, saya mohon perbanyak maaf, itu datangnya dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak hebat bahagia. Jadi kertas yang dibagikan, ya kan, tolong dibuat peraturan seperti apa yang kalian inginkan. Paham ya? Yang keyakinan kelas apa yang kalian pengen. Give up now, never give up now. Hold on to hope. Never give up now, never give up now. Hold on to hope. Never give up now, never give up now. Hold on to hope. Never give up now, never give up now. Hold on to hope. Never give up now, never give up now. Hold on to hope. Never give up now, never give up now. Hold on to hope. Give up now, never give up now. Hold on.